Kocak banget sumpah, guys. Ternyata aku pakai dan suaranya nggak kedengeran. Maaf, 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 maaf. Ulang, ulang. Maaf, guys. Oke, sekarang udah kelihatan ya, guys. Aman nggak? Ah, Masih terdengar suara sih. Apalagi ya ini? Apalagi ya? Aman nggak? Oke, kelihatan nggak? Oh, enggak ya? Apa akunya ya? Hmm. Tapi udah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah malam ini kita bakal diskusi soal imunisasi. Jadi karena ini diskusi dan menurut aku juga ini aku masih banyak yang kurangnya. Jadi teman-teman boleh banget kalau misalnya nanti ada yang mau ditambahin atau mau saling jawab itu boleh banget ya teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi sistem imun intinya tuh sistem imun tuh sistem yang buat ngenalin kalau misalnya ada sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh kita dan dia itu hadir supaya tadi sesuatu yang asing atau yang kita sebut dengan antigen itu eh, bisa tubuh tuh bisa dilindungi dari tadi yang antigen itu. Nah, ada respon imun. Respon imun itu tuh kayak ada yang non spesifik sama ada yang spesifik. Kalau yang non spesifik itu contohnya apa? Kayak ada neutrofil, ada makrofag, ada di sini juga ada NK sel dan lain-lain. Kalau itu contohnya sel B dan sel T. Terus bahas yang ada activity. Jadi bedanya sendiri itu kayak garda ada itu dia dulu ya. Dan tapi waktu pertama kerja belum spesifik. Responnya dia belum spesifik. Sifat itu kayak cuman pertahanin aja supaya nggak terlalu rusak, tapi belum bisa matiin si antigennya gitu. Terus selain nggak spesifik, dia juga itu nggak punya sel memori. Jadi kayak kalaupun nanti ada infeksi yang serupa, dia tuh kayak belum bisa ngenalin lagi. Contohnya apa? Contohnya kayak fibroblast, kayak neutrofil, ada makrofag juga. Nah, nanti sebenarnya respon innate immunity ini dia bakal mengaktifkan adaptive immunity ini. Tapi untuk pengaktifannya itu butuh waktu. Nah, tadi kalau adaptive immunity sendiri itu tuh tadi sifatnya spesifik. Jadi dia bisa langsung bunuh antigennya. Terus ada sel memorinya. Di sini ada dua ya untuk adaptive immunity. Kalau untuk respon imun humoralnya itu ada sel B. Kalau untuk respon imun selularnya itu ada sel T. Nah, tadi kan udah sempat disebutkan kan ya, kalau misalnya dari innate mau ke adaptif itu perlu waktu. Dan dalam waktu itu, dalam rentang waktu tersebut, antigen tuh bisa berbuat apa aja tahu ke tubuh kita. Jadi sampai akhirnya tuh kayak dia bisa ngerusak tubuh kita dan bisa eh ngasilin sindrom sindrom klinis. Nah, supaya waktunya ini nggak terlalu lama, yang mana tuh kalau buat pengaktifannya lihat aja dari sini kalau misalnya innate kan bisa diaktifin dalam waktu jam ya, berjam gitu. Tapi kalau adaptive immunity ini tuh udah per hari gitu. Itu waktu yang lama banget kan. Dan dalam rentang itu tuh kayak antigen tuh bisa ngerusak tubuh dan ngasilin gejala klinis. Nah, supaya nggak terlalu lama, itu tuh hadir penyelamat tubuh kita yang bisa aktifin adaptive immunity tanpa eh, memerlukan waktu yang lama, yakni imunisasi. Jadi imunisasi ini tuh singkatnya itu kayak dia akan ngasilin adaptive immunity tanpa harus ngasilin sindrom klinisnya. Jadi kayak nanti bakal ngasilin suatu efek satu efek yang protektif. Terus di sini kemarin tuh dokternya kan sempat tanya, tapi kenapa kalau kayak madu atau asupan-asupan lain itu kenapa nggak cukup? Kenapa kita masih perlu imunisasi? Karena melalui imunisasi yang biasanya itu melalui vaksin itu dia bisa ngasilin imunitas atau pertahanan yang sifatnya itu tuh restriktif terhadap antigen tertentu. Jadi kayak spesifik gitu. Makanya vaksin juga itu harus berkali-kali dan ada bermacam-macam karena antigen yang masuk ke tubuh kita itu bukan cuma satu, itu bakal ada bermacam-macam dan juga bisa jadi kayak berubah-ubah gitu macamnya. Lanjut, herd immunity. Herd immunity ini konsep yang ini
Jadi, dalam suatu populasi, banyaknya orang yang divaksin itu berpengaruh terhadap besar resiko kita kena penyakit. Jadi, semakin banyak yang divaksin dalam suatu populasi, itu semakin turun resiko kita kena penyakit. Contohnya itu ada kasus kenapa ada beberapa orang yang tetap aman walaupun nggak divaksin. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, kita bisa curiga nih, bisa tanyain ke orangnya itu tinggal di daerah manakah. Bisa jadi kemungkinan besar dia itu tinggal di daerah yang emang cakupan vaksinasinya itu tuh bagus. Contohnya aja kayak kalau misalnya kita bandingin orang yang tinggal di Tangerang sama orang yang tinggal di Jawa Timur yang mana itu tuh daerah anti vaksin itu tuh lebih berbeda karena di Tangsel itu cakupan vaksinasinya itu tuh udah cukup gitu. Kalau herd immunity-nya bagus, itu walaupun eh kita belum divaksin, mungkin orang-orang yang imunodefisiensi itu tuh masih aman aja kalau misalnya masyarakat yang lainnya sudah divaksin. Karena resiko penyebaran penyakitnya itu tuh udah berkurang karena yang lainnya juga udah divaksin gitu. Terus, apa ya? Lanjut. Udah ya, itu herd immunity. Lanjut, ini kita akan bahas soal interval. Interval eh, pemberian vaksin yang kedua. Jadi di sini gambarnya kan ada IgG sama IgM. Yang mana kalau dari gambar grafik ini sebelum 4 minggu itu kadar IgG terutama itu masih dalam rentang yang masih banyak gitu. Terus ditanyakan kalau misalnya kira-kira boleh nggak ya kalau anak divaksin yang intervalnya lebih awal dari yang seharusnya. Yang mana interval yang seharusnya itu tuh di sini ditentuinnya 4 minggu. Gimana kalau lebih awal? Jadi kalau lebih awal itu tuh nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita vaksin itu kan kita masukin antigen yang dilemahkan ya. Sedangkan kalau misalnya kita kasih sebelum 4 minggu, itu tuh antibodinya masih banyak banget. Kalau misalnya antibodinya masih banyak, antibodi itu bakal nyerang antigen-antigen yang kita masukin. Sehingga kayak vaksin yang kita masukin tuh sia-sia gitu. Jadi kayak seakan-akan nggak dikasih vaksin gitu. Nah, ini dia. Jadi interval antar vaksin itu minimal 4 minggu. Kalau kita ngasih vaksin kedua di 3 minggu ini, tadi nggak bisa ya, karena IgG-nya lagi banyak. Jadi kalau misalnya IgG-nya lagi banyak, dia bakal ngenalin antigennya, yang mana nanti bisa langsung ngeeliminasi antigen yang kita masukin lewat vaksin tadi. Jadi intinya telat itu tuh, jadi kalau telat boleh, walaupun nggak boleh telat-telat banget, tapi jangan sampai eh, lebih awal, karena kalau lebih awal nanti sia-sia. Oke, lanjut. Jenis vaksin. Jadi jenis vaksinnya ada 3. Yang pertama ada virus yang hidup, yang kedua ada bakteri yang hidup, yang ketiga ada yang dorman atau inaktivasi. Jadi, kenapa kita harus tahu gimana jenis-jenis vaksinnya dan tujuannya apa sih? Eh, jadi vaksin itu kan antigen yang dilemahin ya. Jadi ada resiko bakal ada efek terlalu kuat sehingga menghasilkan sindrom klinis. Jadi kan kalau misalnya kita ngasih imunisasi atau ngasih vaksin, berarti kita tuh masukin antigen atau benda asing ke dalam tubuh kita. Walaupun antigennya itu kita lemahkan gitu, ibaratnya sifatnya lemah. Tapi walaupun sifatnya lemah, dia tuh masih berpotensi untuk menghasilkan sindrom klinis kan. Makanya kita tuh harus tahu nih, mana yang hidup, mana yang bakteri yang hidup juga, mana virus yang hidup, dan mana yang inaktivasi. Karena kalau yang hidup sama yang hidup itu tuh nggak boleh diberikan secara bersamaan karena khawatir akan menghasilkan efek yang terlalu kuat. Sehingga nanti akan menghasilkan yang bukannya tadi kita harapannya menghasilkan imunitas yang bagus, tapi malahan menghasilkan sindrom klinis. Terus yang nggak hidup itu boleh barang yang hidup atau nggak hidup boleh barang yang nggak hidup. Itu. Terus ini pada pasien kondisi apa kita harus hati-hati kasih jenis vaksin yang hidup. Jadi ini kita harus hati-hati buat ngasih vaksin virus yang hidup atau bakteri yang hidup itu ke pasien yang imunodefisiensi. Oke.
Jadi tadi walaupun antigennya itu dalam kondisi lemah, ia tuh antigennya tuh masih bisa tetap nyerang tubuhnya. Jadi kita nggak ngasih vaksin jenis yang hidup ke anak itu. Gitu. Ini contohnya, ya, ini jenis-jenis vaksin yang hidup, ada MR, ada MMR, ada campak, ada OPV. OPV itu polio yang oral. Nah, kalau yang eh, polio yang injeksi itu dia malahan sifatnya inaktivasi. Terus ada varicella atau cacar air, yang buat cacar air, ada rotavirus yang buat diare, ada yellow fever, ada dengue, ada influenza. Terus kalau untuk bakteri yang hidup itu contohnya BCG. Terus ini ada yang inaktivasi, ini bisa dihafalin atau sekedar tahu mungkin. Lanjut, ini program imunisasi di Indonesia. Jadi kalau imunisasi program itu dia wajib sebagai usaha ngelindungi dari PD3I. PD3I kan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi ada tiga, ada imunisasi rutin, ada imunisasi tambahan, sama ada imunisasi khusus. Buat imunisasi rutin, ada imunisasi dasar, sama ada imunisasi lanjutan. Nah, kalau imunisasi dasar itu biasanya di di daerah selain NTB, NTT, sama Bali itu berhenti di 9 bulan. Tapi kalau buat tiga daerah ini, NTT sama NTB sama NTT, NTB sama Bali, itu ada vaksin tambahan yakni yang Japanese encephalitis. Kemudian ini ada imunisasi lanjutan atau booster. Nah, itu tuh biasanya ini tuh diberikan untuk bayi 2 tahun. Terus buat program imunisasi bulan imunisasi anak sekolah yang biasa di SD, sama di sini ada buat UUS atau wanita usia subur. Oh iya, ini. Nah, ini. Oke, jadi terus lanjut. Di sini ada imunisasi tambahan diberikan berdasarkan data ya ya nggak apa-apa. Bentar dulu. Eh, jadi untuk imunisasi tambahan ini tuh dia diberikannya berdasarkan data epidemiologis. Contohnya di daerah A terjadi KLB campak. Nah, jadi di daerah A ini nanti akan mendapatkan imunisasi tambahan berupa ORI ini, Outbreak Response Immunization. Terus kalau untuk imunisasi khusus tuh kayak gimana? Ini buat yang para jamaah haji atau orang dengan penyakit tertentu. Contoh, orang yang nggak punya spleen atau limpa, dia itu bisa lebih beresiko kena pneumokokus lebih tinggi. Terus ada juga imunisasi pilihan yang mana imunisasi pilihan ini semua, pokoknya itu semua imunisasi yang ada di luar program. Jadi kenapa ini ada meningitis sama meningokokus? Kalau yang para jemaah haji. Lanjut aja. Nah, ini imunisasi dasar. Mana sih tadi itu yang ini? Nah, ini imunisasi dasar. Jadi kurang dari 24 jam kita harus kasih hepatitis B. Terus kurang dari 1 bulan tuh kita ada target buat kasih BCG sama polio oral. Terus di 2 bulan itu bisa kasih DPT. Terus ada HBHIB, ada OPV yang kedua, ada PCV, ada rotavirus. Terus 3 bulan ini hampir sama sih. Ini bisa dibaca aja ya guys ya nanti. Terus 9 bulan itu udah mulai dikasih MR. Terus di sini ada 10 bulan kasih buat Japanese encephalitis. Imunisasi lanjutannya buat bayi 2 tahun di 12 bulan kita kasih PCV yang dosis ketiga. Terus di 18 bulan itu ada HB, HI, HIB 4 sama MR2 yang kedua. Terus di sini bias
Ada kelas satu itu pertama di bulan Agustusnya kita kasih MR, di bulan Novembernya kita kasih DT. Bedanya DT sama TD, kalau DT itu berarti lebih banyak difterinya, kalau TD itu banyak tetanusnya. Terus di kelas 5 itu dikasih difteri tetanus di bulan November, sama kita kasih HPV 1 dosis yang pertama anak perempuan di bulan Agustus. Terus yang kelas 6 juga dikasih vaksin biar gak kutil ini di bulan Agustus lagi. Terus di wanita usia subur itu kita kasih tetanus yang pertama, kemudian di tetanus yang kedua itu dikasih setelah 4 minggu setelah tetanus yang pertama. Itu masa perlindungannya selama 3 tahun. Apa dia bilang? Terus ada tetanus 3, ini 6 bulan setelah tetanus 2, masa perlindungannya 5 tahun. Tetanus 4, interval pemberiannya 1 tahun setelah tetanus 3, masa perlindungannya 10 tahun. Terus ada tetanus 5 yang pemberiannya 1 tahun setelah tetanus 4 dan masa perlindungannya eh, lebih dari 25 tahun. Imunisasi kejar atau catch up. Jadi kan semua imunisasi itu bisa bisa di catch up atau dikejar. Tapi rotavirus itu nggak bisa. Sebenarnya bisa sih, tapi dia harus maksimalnya itu tuh di 6 bulan. Nggak bisa lebih dari 6 bulan ya kan. Karena jadi dia kalau misalnya diberikan pada anak yang sudah MPASI, itu akan meningkatkan resiko terjadinya invaginasi. Invaginasi itu tuh kondisi yang mana sebagian ususnya itu melipat atau menggulung ke dalam bagian usus yang bersebelahan. Jadi anaknya itu bakal nyeri perut mendadak, muntah-muntah, feses campur darah dan lendir, dan perutnya itu kayak ada benjolan gitu. Nah, kalau ada vaksin, jadi kita balik lagi ke prinsipnya, kalau misalnya vaksin yang harmnya atau kayak mudaratnya itu lebih besar dari benefitnya, dari manfaatnya, jadi maka kita harus hilangkan. Itu prinsip kedokteran juga ya beneficial. Jadi ini kan beberapa tulisan itu kan ada yang diginin ya guys. Ada yang tulisanku tuh ada yang warna biru terus aku highlight ini tuh pertanyaan-pertanyaan dari dokternya. Jadi mungkin nanti bisa dibaca lebih lagi barangkali masuk ke ujian. Aduh, maaf ya. Lanjut. Terus ini ada kasusnya. Anak usia 9 bulan. Terakhir vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Yang pertama, bisa vaksin nggak ya? Gitu. Jadi pertama kita bakal pahamin dulu ada beberapa terminologi. Jadi kenapa beberapa orang itu tuh ada. Jadi di sini pertama ada delayed dose. Kalau delayed dose itu dia dikasih, bentar-bentar. Itu tuh dia lebih dari interval yang direkomendasikan. Kan minimalnya kan 4 minggu. Nah, dia itu tuh malahan belum dikasih nih berbulan-bulan kayak gitu. Nah, kalau kasus kayak gini tuh boleh nggak ya dikasih, hmm, sebagian sebagiannya boleh, sebagian juga enggak. Terus ada invalid dose, itu dia ngasihnya sebelum minimal interval, kurang dari 4 minggu. Terus kalau yang grace period, ini kecepatan 4 hari dari interval yang ditentukan. Jadi kecepatan dari 4 minggu yang kayak gini tuh masih oke. Sama di sini ada imunisasi kejar. Terus prinsip imunisasi kejar, yang pertama periksa status imunisasi. Gimana kalau buku KIA-nya hilang, terus ibunya itu nggak ingat sama sekali. Nah, itu kita anggap belum. Terus gimana kalau ke double, emangnya aman? Nah, ini tuh jadi kalau misalnya suatu vaksin diberikan ke double itu aman guys. Semakin banyak paparannya, semakin lama ketahanan proteksinya. Kelebihan dosis, jadi kelebihan dosis itu gak apa-apa, asalkan intervalnya nggak kecepatan. Ini tuh kayak yang tabel yang ini nih. Jadi dia nanti begitu pajanan keduanya juga dia bakal bakal naik lagi gitu. Jadi semakin banyak paparannya, jadi dia proteksinya bakal semakin lama. Mana ya? Hmm.
Ini nih. Oke. Jadi kelebihan dosis gak apa-apa asalkan intervalnya nggak kecepatan. Asalkan nggak kurang batas dari dari vaksin ke satu keduanya itu harus minimal 4 minggu ya. Lanjut. Jadi tadi anak yang 9 bulan terus baru DPT 1 itu nggak apa-apa divaksin. Karena salah satu prinsip dari catch up itu lebih baik terlambat daripada nggak diimunisasi sama sekali. Kecuali apa? Kecuali tadi rotavirus itu, rotavirus kan ya? Iya ya, rotavirus ya. Iya rotavirus. Kecuali rotavirus itu dia maksimal sebelum sebelum 6 bulan ya guys. Terus eh jadi tadi kalau misalnya DPT-nya baru baru satu, tapi usianya 9 bulan, kan harusnya itu dia udah dapat 3 kali DPT ya. Terus mulai lagi kah dari DPT 1? Nah, itu tuh nggak perlu guys. Jadi bisa lanjutin ke DPT 2 sama 3. Jadi ini salah satu prinsip catch up juga yang mana itu tuh nggak mengulang guys. Jadi ngelanjutin aja. Terus kenapa nggak diulang? Kan harusnya udah turun banget. Karena tadi ada sel memori di setiap respon imun adaptif yang udah dihasilin dari vaksinnya. Jadi udah ditowel dikit sama antigen baru, itu langsung meningkat lagi. Dan juga selain nggak diulang, itu tuh bisa diberikan secara bersamaan dan direkomendasikan buat multiple injection. Kenapa harus multiple injection? Karena biasanya ibu-ibu itu kan nggak imunisasi karena lupa. Jadi kalau misalnya kita kasih imunisasi catch up sekarang terus cuma satu-satu doang, nanti mungkin bisa jadi lupa lagi. Jadi terlambat lagi gitu. Jadi masih mending multiple injection gitu. Oke. Jadi ini tadi prinsip catch up ada 5 ya. Ada cek pertama harus dicek dulu status imunisasinya. Kalau misalnya nggak ada data sama sekali dianggapnya belum. Terus yang kedua, nggak apa-apa telat daripada nggak sama sekali, kecuali di mana di rotavirus. Itu rotavirus maksimal di 6 bulan. Terus nggak mengulang, terus bisa dilakukan secara bersamaan dan disaranin banget buat multiple injection. Dan ini tadi kan bisa dilakukan secara bersamaan juga ya. Nih, ini tadi kan DPT-nya itu baru satu. Dan tadi bakal dilanjutin ke 2 sama 3. Dan DPT ini diberikannya tuh dalam bentuk campuran pentabio. Pentabio tuh isinya apa aja? Ada 3, ada DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus, ada HIV atau Haemophilus influenza B, dan hepatitis B, Hep B. Itu dalam 1 kali suntikan. Terus selain ini tuh bakal ada apa aja? Terus ada tambahan lagi, ada IPV, terus ada PCV, sama ada MR. Nah, karena ada 4 suntikan, gimana ngasihnya? Itu ada 2 pilihan. Bisa kita bisa kita gunain 4 ekstremitas berbeda, bisa pakai tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, atau juga bisa di tempat yang sama, tapi jarakin 2 cm antar suntikan. Oke, lanjut. Imunisasi pada populasi yang beresiko. Oke, yang pertama itu ada di eh, defisiensi imun primer. Jadi defisiensi imun primer itu orangnya dari awal itu tuh udah nggak punya sistem imun. Jadi sekalipun kita kasih vaksin kayak kasih rangsangan gitu kan, kasih vaksin berupa antigen yang dilemahin, itu nggak bakal terbentuk sel B, memori, sama sel T. Jadi eh, orang-orang yang defisiensi imun primer, solusinya adalah dia harus tinggal di yang populasinya yang herd immunity-nya tuh bagus. Nah, ini juga menjadi defisiensi imun primer ini jadi kontraindikasi buat pemberian vaksin hidup. Pokoknya kalau vaksin hidup itu nggak boleh dikasih ke orang yang punya imunodefisiensi primer. Lanjut, defisiensi imun sekunder. Contohnya itu di pasien nefrotik yang minum obat imunosupresan. Itu pokoknya yang minum obat kayak gini itu dia harus berhenti dulu konsumsi obatnya selama 3 bulan, nanti baru boleh divaksin. Terus HIV. Ini HIV kita bagi jadi 2 kasus. Kalau belum ada gejala klinisnya, gas aja vaksin. Tapi kalau udah, astagfirullah, dia kehapus guys. Nih, kalau udah ada gejala klinisnya,
itu kita stop imunisasinya dan fokus buat sembuhin ART-nya. Terus abis fokus sembuhin ART-nya, kita juga evaluasi CD4-nya, terus baru boleh imunisasi. Terus buat bayi prematur, yang penting itu BB-nya minimal 2 kilogram. Itu atau kalau misalnya nih kurang dari 2 kilogram, sebenarnya bisa divaksin dulu. Nanti diulang pas lagi BB-nya udah 2 kilogram. Jadi imunisasi yang dilakukan ketika bayinya masih berat badannya kurang dari 2 kilogram itu nggak dihitung ke dosis primernya gitu. Kenapa nanti harus diulang? Karena pas lagi kurang dari 2 kilogram itu, sistem imunnya itu tuh nggak cukup mampu buat hasilin respon imun yang dibutuhkan. Hmm. Dan ini pacuannya itu kalau dalam bayi prematur, itu pacuannya tetap umur kronologis, bukan umur koreksi. Karena dia itu tuh udah terpapar kayak antigen-antigennya itu tuh dari sama orang-orang yang sekitarnya gitu. Terus ibu dengan TBC. Hmm, yang pertama nggak dikasih BCG, kenapa? Karena udah terpapar. Kalau kita kasih, nanti respon imunnya malahan kayak bakal heboh, bakal jedar-jedar. Terus kita kasih profilaksis TB, terus kita 8 minggunya bakal kita periksa. Periksa apa? Ada Mantox test, ada foto ronsen, sama ada berat badan. Nah, dia ini tuh buat apa? Tiga tes ini buat share apakah si anak itu tuh positif atau negatif. Kalau negatif, baru bisa kasih BCG. Lanjut, teknis imunisasi. Rantai dingin vaksinasi. Jadi kan tadi ya, ada vaksin hidup, ada vaksin gak hidup. Nah, kalau vaksin hidup itu dia diletakinnya itu ke yang sumber buku atau cold pack-nya. Nih, ini kan cold pack-nya nih. Ini yang beku-beku dingin-dinginnya ini cold pack-nya. Nah, yang hidup itu kita taruh di yang mendekati yang pendinginnya ini. Nah, kalau misalnya ini kayak gini nih. Ini pendinginnya, yang hidup kita taruh di eh, dekat sama pendinginnya. Nah, kalau vaksin gak hidupnya, dia diletakin di antara vaksin hidup. Kenapa vaksin yang nggak hidup itu nggak boleh beku? Karena kalau misalnya nanti dia beku, itu tuh bakal mengendap di bawah dan nanti dia vaksinnya jadi rusak. Ini kita merujah lagi. Ini ada vaksin hidup, ada OPV atau polio oral, terus ada campak, ada varicella, ini buat cacar air, ada MMR, ada yellow fever, ada BCG. Dia harus diletakkan mendekati sumber beku atau cold pack. Terus antigen, vaksin virus bakteri mati, itu yang polio suntik, influenza K, difteri K, pertussis, tetanus, hepatitis A atau B, meningo, pneumo, sama HIV, rabies, dia diletakkannya di antara si vaksin hidupnya, gitu. Terus abis tahu tempat penyimpanannya, itu kita lakukan prosedur imunisasi, itu ada anamnesis sama pemeriksaan fisik. Anamnesis itu kita wajib banget inform consent. Kita harus kasih tahu gimana efek sampingnya dan juga dikasih tahu manfaatnya. Jangan lupa identitas, jarak vaksin sebelumnya, riwayat KIPI. KIPI itu kayak kejadian kejadian klinis yang dia itu tuh happennya setelah kita kita beri imunisasinya. Terus di sini udah ini jadwal imunisasi selanjutnya kita kasih tahu asuhan pediatriknya terkait nutrisi, pertumbuhannya gimana, perkembangannya gimana, sama pola tidurnya. Kalau pemeriksaan fisiknya kita lihat sehat, tidak ada indikasi kontra, dan lokasi penyuntikannya. Nah ini dia, bukan kontraindikasi. Gimana kalau misalnya eh, seringkali pasien itu tuh tidak dibolehkan imunisasi karena sedang batuk pilek. Nah, ini tuh sebenarnya enggak ya, guys. Kalau batuk pilek kan bukan kontraindikasi. Jadi kalau misalnya anak batuk sama pilek dan demamnya nggak tinggi, itu nggak apa-apa vaksinasi aja. Tapi kalau demamnya tinggi, kita harus mikir lagi. Kira-kira nih vaksin yang kita kasih itu ada efeknya nggak ya buat ningkatin demam si anaknya?
Jadi kalau misalnya nih ternyata ada efek sampingnya bakal ningkatin demam, kita hold dulu gitu vaksinnya. Kenapa sih batuk pilek ini bukan kontraindikasi? Karena ternyata anak yang usia kurang dari 2 tahun itu bakal mengalami periode batuk pilek setahun itu tuh bisa sampai 5 sampai 10 kali. Bayangin kalau 5 sampai 10 kali kita tolak terus kayak gak jadi-jadi vaksinnya. Terus ini ya prematur tadi tidak perlu ditunda ya guys, bisa walaupun dia berat badannya kurang dari 2 kilogram, itu nggak apa-apa kok kalau mau vaksin aja, vaksin aja nggak apa-apa. Tapi nanti diulang lagi pas lagi berat badannya udah 2 kilogram. Terus ada alergi terhadap bukan komponen vaksin. Oke, terus kelainan neurologi yang stabil, asma itu nggak apa-apa, pemberian steroid, usia di atas yang telah direkomendasikan kecuali seperti DPT setelah usia 7 tahun. Oke. Jadi kontraindikasi. Ada yang sementara, ada yang permanen, sama di sini ada yang harus hati-hati. Kalau yang sementara itu tuh yang sedang sakit berat atau sedang. Sedang sakit berat atau sedang itu tuh yang sakit berat ini contohnya harus dirawat di ICU gitu. Itu bisa juga demam-demam tinggi. Bisa kita tunggu juga. Terus ini vaksin hidup. Kehamilan menyebabkan imunodefisiensi. Oh, ini vaksin hidup tuh tadi kontraindikasi buat yang pada dalam dalam masa kehamilan, penderita imunodefisiensi, kan bisa ada yang primer, ada yang sekunder ya. Terus ini ada yang setelah transfusi atau setelah terapi imunoglobulin. Terus untuk yang permanen itu shock anafilaksis setelah pemberian vaksin sebelumnya atau di sini ada DPT encephalopathy. Terus precaution vaksin DPT. Ini ada unik sama hiporesponsif episode. Dia itu tuh berkaitan sama demam kejang. Demam kejang di usia kurang dari 5 tahun itu tuh normal atau enggak? Jadi kalau misalnya itu demam kejangnya terjadi di anak-anak kurang dari 5 tahun setelah divaksin, itu tuh emang ada resiko gitu kena kejang demam. Kenapa? Karena proses mielinisasi dari sel saraf pada usia anak-anak yang kurang dari 5 tahun itu tuh belum begitu sempurna. Jadi ketika ada demam, itu tuh bisa nyebabin impuls dari sarafnya itu loncat-loncat. Jadi kayak makin banyak, makin cepat penghantaran impulsnya yang ngebuat anak ini menjadi kejang gitu. Di situ persiapan vaksin. Eh, ini OPV. Jadi di sini ada yang polio injeksi. Ini harusnya IPV sih. Maaf ya guys, ini harusnya IPV kalau polio injeksi. Oh enggak, ini seharusnya polio oral. Maaf, OPV itu polio oral. Tadi kan polio yang oral itu vaksinnya hidup ya. Itu harus dijaga suhunya. Kenapa? Kalau misalnya dia suhunya udah error, itu bakal berubah warnanya ini. Jadi kalau misalnya makin pink ke sini, itu makin nggak bisa digunain. Ini warna yang bisa kita pakai. Gitu. Terus kalau nggak hidup tadi di sini nggak boleh sampai beku. Kenapa kalau sampai beku dia dia bisa mengendap guys di bawah kayak gini. Nanti kita bisa masukinnya cuma air doang, antigennya nggak bisa. Terus ada juga di sini yang namanya kita punya indikator VVM. VVM tuh yang bentukannya kayak gini nih. Nih, salah. Kita belum, bentar. Ah, nih, yang ini. Nih, kalau misalnya warna kotaknya itu tuh lebih muda daripada warna lingkarannya, itu tuh masih aman, masih boleh digunain. Tapi kalau misalnya warna kotaknya itu sama dengan warna lingkaran atau bahkan lebih tua dari warna lingkarannya, itu udah nggak boleh digunakan. Gitu. Ini namanya indikator VVM. Hmm, lanjut, lanjut. Ini checklistnya. Ini ada checklistnya. Kita harus tentukan lokasi penyuntikannya. Bisa di paha, bisa di lengan atas. Terus posisi bayinya kita harus pastiin bahwa nyaman dan aman. Terus pegangannya kalau buat intramuskular itu kita regangin kulitnya. Terus bisa cubitan itu buat yang suputan. Terus untuk penyuntikannya kita bisa tentuin gimana berapa dosisnya, berapa besar sudutnya dan gimana caranya. Tetesannya ini sesuai dosis, hati-hati takutnya dimuntahin. Terus yang keenam, penekanan bekas suntikan. Yang ketujuh,
Bila akan diberikan oral dan injeksi, berikan oral terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau misalnya ada oral sama injeksi, kasih oral dulu baru injeksi. Terus yang kedelapan, kita harus buang alat suntik bekasnya dan nggak perlu di recapping. Lanjut ke lokasi penyuntikan dan cara penyuntikannya. Yang pertama di sini ada intramuskular. Intramuskular tuh contohnya apa aja? Kayak ada hepatitis A, hepatitis B, atau DPT. Itu tuh penyuntikannya 90 derajat. Ya, tegak lurus ya guys. Terus yang ini yang kedua ada subkutan. Subkutan tuh contohnya eh, campak, terus gondongan, ada rubella, sama varicella itu cacar air. Itu 45 derajat. Terus yang ketiga ada intradermal atau intrakutan. Contohnya itu BCG. BCG itu dia ada di deltoid kanan. Itu besarnya 10 sampai 15 derajat. Oke, pasca penyuntikannya, apa aja yang perlu dilakuin? Ada dua. Ada dokumentasi, ada observasi. Apa aja yang perlu didokumentasi? Pertama, ada jenis vaksinnya, ada nomor batch-nya atau seri vaksinnya. Yang ketiga, ada tanggal penyuntikannya. Yang keempat, ada bagian tubuh yang disuntiknya. Contohnya, kita tulis deltoid kiri gitu. Terus yang kelima, ada nama dan tanda tangan pemberi vaksinnya. Terus setelah dokumentasi, harus ada observasi. Dan harus tunggu selama 30 menit. Kenapa harus tunggu selama 30 menit? Ini tuh untuk make sure dan evaluasi ada atau enggak reaksi apa? Reaksi shock anafilaktik. Lanjut KIPI. KIPI, ini kejadian medis yang gak diinginkan. Yang muncul. Ya, ini kayaknya muncul. Ya, ini muncul. Yang diinginkan yang muncul setelah pemberian imunisasi. Kita tuh, jadi eh adanya KIPI ini tuh kita harus tahu nih, kira-kira nih indikasi medis yang muncul ini tuh karena vaksinnya atau karena hal lain. Ini tuh ada dua guys. Ada yang klasifikasi berdasarkan WHO 1999, ada yang berdasarkan WHO 2014. Kalau yang 2009, yang WHO 1999 itu ada 5, ada reaksi karena reaksi vaksin, ada karena kesalahan program atau teknik pelaksanaan imunisasinya, atau terus yang ketiga ada yang karena reaksi suntikan, bisa juga karena faktor kebetulan atau coincidence, sama ada juga hal yang karena nggak diketahui. Terus kalau yang WHO yang 2014 ini ada 5, intinya key poinnya itu yang pertama bisa karena produknya, yang kedua bisa karena kualitasnya, yang ketiga bisa karena salah prosedur, yang keempat itu bisa karena kecemasan, dan yang kelima karena kebetulan. Contoh kayak kasus yang kebetulan atau kasus yang coincidence adalah seorang anak itu tuh dia beberapa hari setelah dikasih vaksin rotavirus, itu anaknya tuh demam. Dan pas dicek itu tuh virusnya merupakan virus campak. Dan ternyata anaknya itu tuh ada riwayat ketemu temennya yang campak. Jadi demamnya itu tuh emang kebetulan aja terjadinya setelah pemberian vaksin, tapi bukan karena vaksinnya. Oke, gitu. Oke, ini yang 2023, ini vaksin hidup ada polio yang oral, ada BCG, rotavirus, MMR, ada Japanese encephalitis, varicella, sama dengue. Ini yang 2024. Oh, oke. Ini yang buat catch up, itu rotavirus cuma bisa sampai 5 bulan. Mana ya? 5 bulan. Ini catch up-nya cuma sampai 5 bulan. Kenapa? Tadi kan udah bilang ya, kalau misalnya rotavirus dikasih pada anak yang usianya di atas 6 bulan, itu bisa ngasilin resiko terjadinya invaginasi, yang mana nanti anaknya bakal ngerasa sakit perut tiba-tiba, terus muntah, dan juga fesesnya yang bercampur darah dan lendir. Terus BCG itu cuma bisa sampai 1 tahun. Kenapa? Karena eh udah terpapar dari lingkungan masyarakat. Kenapa juga? Kenapa udah terpapar? Karena Indonesia merupakan negara nomor 2 dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Jadi kayak ya ini udah terpapar ya guys kalau udah lebih dari 1 tahun. Jadi sekalipun dikasih juga
nggak perlu gitu, Beneran. lebih ke nggak perlu karena udah ada paparannya gitu. Tes. Ya, Mas, siapa anjing? siapa itu? Eh, Gak tahu. Lanjut ke ini. Lanjut aja. Oke. Gak jelas banget orang. Oke, lanjut lanjut. Terus di sini ada lagi juga kalau misalnya HIB, dia itu cuma bisa catch up sampai 5 tahun. Kenapa nggak ada catch up yang di atas 5 tahun? Karena ini HIB, ingat ya, Hemophilus influenza B, bukan hepatitis B. Jadi, Hemophilus influenza B itu tuh merupakan bakteri yang bakal nyebabin apa aja, bisa infeksi meningitis, bisa pneumonia, atau bisa juga encephalitis pada anak-anak, terutama di anak-anak yang kurang dari 2 tahun. Dan ternyata resikonya itu menurun drastis, karena udah nurun drastis banget, itu tuh udah nggak perlu lagi buat di catch up gitu. Lanjut lagi, di sini kenapa PCV itu, PCV itu dia ada batas catch up-nya di 5 tahun. Di sini nih. Nih, dia catch up-nya cuma sampai 5 tahun. Sisanya ini dimasukin ke kategori yang untuk anak-anak dengan resiko tinggi. Jadi, eh karena contohnya pada pasien asplenia, yakni nggak punya spleen atau limpa, itu tuh dia punya resiko terkena infeksi pneumokokus lebih tinggi. Jadi pokoknya kalau misalnya orang yang nggak punya limpa, itu kena resiko kena pneumokokusnya itu tuh lebih tinggi. Jadi kalau anaknya sehat-sehat aja, dia dia masih punya spleen yang alhamdulillah sehat gitu, itu konsepnya bakal sama lagi ke kayak yang tadi, kayak yang si HIB. Jadi untuk anak yang usia 5 tahunnya, lebih dari 5 tahun, itu resiko terkena penyakit berat kayak influenza kah, entah pneumokokus kah, itu jadi makin kecil. Tapi kalau misalnya dia nggak punya limpa, contohnya di kasus apa? Contohnya itu tuh di talasemia. Kenapa talasemia bisa ngebuat kita nggak punya limpa? Jadi karena ketika orang itu terkena talasemia, maka akan terjadi defek kan pada HB-nya, sehingga eritrositnya itu tuh mudah pecah. Kalau misalnya kita ingat juga pas lagi kasus jaundice atau itu tuh kan ada perombakan eritrosit ya. Perombakan eritrosit itu adanya tuh di limpa. Nah, karena destruksi eritrositnya itu tuh udah banyak yang pecah. Jadi otomatis proses destruksi eritrositnya itu tuh yang ada di limpa itu makin banyak. Alhasil limpanya itu tuh kerja lebih keras. Yang ngebuat karena dia kerja lebih keras itu tuh limpanya atau spleennya itu bakal membesar, yang mana itu akan menghasilkan ruptur atau kayak hancur. Jadi dia nggak punya limpanya. Nanti kalau nggak punya limpa, resiko kena pneumokokus gitu. Tapi bisa juga selain karena thalassemia, bisa aja juga eh dia spleennya rusak karena kecelakaan, itu bisa. Terus di situ ada Japanese encephalitis, dia buat daerah-daerah endemik. NTT sama NTB sama Bali. Dan kenapa daerah itu tuh dihususin? Jadi Japanese encephalitis itu kan sebenarnya penyakit radang otak yang disebabin virus Japanese encephalitis, termasuk family Flavivirus yang ditularkan melalui nyamuk culex. Nggak tahu lah ininya, nggak usah. Pokoknya ada nyamuk culex. Terus, hmm, bentar, sebagai daerah endemik. Hmm, sebenarnya aku nggak tahu ini aku nulis apa ya. Maaf ya. Terus, ini sebagai daerah endemik, endemik karena keberadaan aneka ragam. Oh, dikasih, oh, tiga daerah ini dikasih Japanese encephalitis itu karena daerah endemiknya. Karena daerah endemik. Kenapa endemik? Karena eh, keberadaan aneka ragam spesies flora fauna yang cuma ada di tiga daerah itu, di NTT sama NTB sama Bali. Terus
nanti bakal dibahas lagi sih nanti di section Japanese encephality lagi. Terus nanti hepatitis B itu jadi dikasih pertama kalinya segera setelah lahir kurang dari 24 jam. Pemberiannya intramuskular dan didahului suntik vitamin K setidaknya 30 menit sebelumnya. Kenapa sih harus di 24 jam pertama? Ini tuh di Indonesia aja karena Indonesia lagi-lagi endemis terhadap hepatitis B. Negara kita kaya akan penyakit. Terus ini untuk dosis pertamanya itu dia pakainya yang Uniject. Ini dia banyak ada di puskesmas dan cara penggunaannya itu tuh dia harus ngaktifin ke konektornya dan jadi jarumnya itu tuh dia bakal nyatu sama barangnya. Terus ini satu saset buat satu vaksin. Oke, itu kan tadi kan kurang dari 24 jam ya. Terus di usia, tadi kurang dari 24 jam kita pakai yang Uniject ini. Nah, kalau usia 2 bulan, 3 bulan, sama 4 bulan, itu vaksin hepatitis B-nya itu bakal diberikan tadi bareng dalam bentuk kombinasi, yakni pentabio. Pentabio ada DPT, ada HB, ada HIB. Terus tadi lagi bayi yang kurang dari 2000 gram tunda sampai 1 tahun atau pas mau pulang dari RS. Kecuali ibunya itu positif HBsAg tetapi anaknya sehat bugar. Nah, itu tuh kasih hepatitis B segera tapi nggak dihitung sebagai dosis primer. Oke, jadi kalau misalnya anaknya lahir dari ibu yang positif hepatitis B, sedangkan si anaknya itu masih sehat bugar, itu tuh nggak apa-apa kasih aja hepatitis B segera segera setelah lahir. Tapi yang tadi vaksin yang kita kasih tadi itu nggak dihitung sebagai dosis primer. Jadi nanti kita tetap harus ngasih lagi 3 dosis lagi. Jadi total dosis yang kita kasih ke anak yang lahir dari ibu yang positif hepatitis B ini 4 kali dosis gitu. Di sini. Terus ini tadi penjelasan lagi dari yang anak yang lahir dari ibu yang positif hepatitis B. Dikasih vaksin hepatitis B dan hepatitis. Oh ya, jadi buat anak yang lahir dari ibu yang positif hepatitis B, selain dikasih vaksin hepatitis B, kita juga bakal ngasih vaksin hepatitis B imunoglobulin HBIG pada paha yang berbeda. Kenapa harus dari paha yang berbeda? Padahal tadi kan kita sebenarnya punya 2 option kan, bisa di ekstremitas yang berbeda atau bisa di tempat yang sama dengan jarak 2 cm. Jadi kenapa harus beda itu? Karena di sini kan eh hepatitis B-nya itu vaksin hepatitis B itu dia itu antigen. Sedangkan hepatitis B imunoglobulin itu antibody. Jadi kalau misalnya dia nanti dikasihnya di lokasi yang sama, itu dia HBIG-nya itu bakal nyerang yang mana antibodinya itu bakal nyerang antigennya si HB-nya ini. Jadi HB-nya itu tuh tereliminasi. Seakan-akan nanti kita nggak ngasih vaksinnya gitu. Terus pemberian HB sama HBIG itu harus kurang dari 24 jam. Kenapa? Karena lebih dari 48 jam itu HBIG-nya udah turun efikasinya. Terus bayinya bakal diperiksa dulu antigennya pada usia 9 sampai 12 bulan. Terus kenapa sih kalau misalnya pada anak yang lahir dari ibu yang positif hepatitis B itu harus dikasihnya 2 vaksin, HB sama HBIG? Karena kita tuh udah curiga kan dari awal kemungkinan besar nih si anak bakal terpapar nih dari ibunya kena hepatitis. Sedangkan seorang bayi yang baru lahir ini tuh antibodinya tuh belum terlalu kuat untuk ngelawan paparan gitu. Jadi kita bantu support lewat kasih hepatitis B imunoglobulin ke bayinya. Gitu. Udah. Lanjut. Polio. Jadi polio ada 2. Ada yang OPV, itu yang oral. Ada yang IPV, ya, atau yang intramuskular. Jadi apa perbedaannya? Kalau yang oral itu tuh sifatnya hidup.
Kalau yang intramuskular atau yang injeksi itu tuh inaktif. Kenapa harus dipakai dua-duanya? Jadi, pertama, karena imunisasi polio yang ini, kan dia masuknya oral ya. Nanti dia bakal masuk ke sistem pencernaan dan bakal dibuang melalui feses. Yang mana feses ini nanti bakal masuk ke air tanah. Air tanah ini bakal dikonsumsi lagi sama kita. Tersebar di tanah, yang mana itu kalau misalnya kita konsumsi, itu tuh kan kita berarti dapat paparan antigen juga kan. Nah, ini tuh kayak dia bakal ngebantu proses herd immunity. Jadi kayak makin banyak orang yang terkena vaksin gitu. Sih. Lewat air tanah yang tadi kita konsumsi. Jadi cakupan vaksinasinya itu tuh lebih luas kalau kita menggunakan yang oral eh, OPV ini. Jadi sekali kita kasih ke satu bayi, itu tuh kita bisa vaksinasi orang di sekitarnya gitu. Terus kenapa harus double? Jadi ada yang ini nih. Mm, mm, mm. BCG, BCG. Nah, ini dia. Mana tadi? Tapi kenapa harus double? Karena yang oral tadi kan tuh hidup. Dan terus itu, kalau misalnya dalam satu vaksin polio itu ada tiga jenis, ada tiga jenis. Nah, dan jenis keduanya itu mudah sekali bermutasi jadi tipe yang virus yang wild type atau yang liar gitu. Sehingga yang awalnya kita punya trivalen itu tuh jadi divalen. Maka karena dia jadinya tadi yang dua itu udah bermutasi, yang jenis keduanya udah bermutasi, kalau misalnya cuma satu doang, itu kita jadi punya divalen doang. Alhasil kita tambahin nih lewat injeksi satu vaksin polio yang sifatnya itu tuh inaktif. Buat ngegantiin tadi jenis yang kedua yang gampang bermutasi menjadi yang wild type. Terus lanjut, ini kita bahas yang BCG, itu diberikannya intrakutan di bagian deltoid kanan sebelum kurang dari 1 bulan usianya. Jadi kalau misalnya dia lahir dari ibu yang positif TBC, maka tunda sampai anaknya itu negatif. Kayak dipastiin kalau misalnya anaknya negatif dari TBC. eh Pas lagi uji tuberkulin. Terus kalau misalnya 3 bulan belum kasih BCG, maka kita tuh, ntar, kalau nggak salah kalau udah 3 bulan tapi belum dikasih BCG itu kayak udah terpapar gitu dari lingkungan. Jadi nggak apa-apa. Terus di sini kalau ngasih BCG pada anak yang positif TBC, nanti dia bakal ngehasilin bisa BCG itis atau limfadenitis BCG. Oke, lanjut. Di sini ada DPT HIV. Hmm, ini waktu pemberiannya mirip, yakni 2, 3 sampai 4 bulan atau 2, 4, 6 bulan. Ya, pas lagi nih, ada 3 kali dosis kan. Di bulan kedua, bulan keempat, sama bulan keenam. Terus kalau di HIV, itu dia ada tambahan di 18 bulan. Terus kalau untuk DPT sendiri, dia akan diberikannya secara intramuskular. Itu bisa di tangan. Kalau di tangan itu nanti kita suntiknya di deltoid. Tapi kalau di kaki itu tuh di bagian vastus lateralisnya. Terus kalau dan dia ini DPT ini harus benar-benar intramuskular gitu. Karena kalau misalnya dia kita kasih sedikit aja di atas otot, itu tuh bisa nyebabin peradangan. Terus tadi DPT itu ada dua macam. Kan DPT itu kan tadi difteri, pertusis, sama tetanus ya. Nah, pertusisnya itu ada dua macam. Ada yang pertusisnya whole cell, ada yang pertusisnya acellular. Jadi apa perbedaannya? Jadi kalau buat yang vaksin pertusis sendiri itu, kalau ngasil, dia bakal ngasilin resiko demamnya itu tuh besar banget gitu loh. Kayak resiko setelah pemberian vaksin pertusis itu buat demam itu besar banget. Nah, kalau pertusis yang whole cells, itu tuh kita bakal masukin keseluruhan sel pertusisnya ke dalam dosis vaksin kita. Jadi kayak
kebayangkan bakal ngasilin efek demamnya itu sebesar apa. Jadi dia bisa ngasilin 80 sampai 90% resiko buat demam. Hmm, terus teman-teman. Terus kalau misalnya yang aseluler itu nggak diambil seluruh bagian selnya. Dia itu tuh cuman bakal ngambil satu bagian yang sifatnya itu imunogenik aja. Jadi resikonya itu buat kena demamnya itu tuh makin turun banget gitu. Yang semulanya 80 sampai 90% itu bisa sampai 10 sampai 20%. Walaupun tetap bisa bikin demam. Jadi kalau ada pasien yang sebelumnya pernah ngalamin demam kejang, terus takut nih buat imunisasi DPT, kita bisa saranin buat pakai yang aselular. Karena resiko demamnya tuh kecil. Terus yang DPT itu biasanya juga bareng HIV. HIV ini dia influenza sifatnya inaktif dan diberikannya secara intramuskular. Terus untuk di bulan imunisasi anak sekolah itu kita udah nggak pakai lagi yang pertusis atau sekalipun pakai yang pertusis itu biasanya dipakainya bukan biasanya sih emang dipakainya yang aseluler. Kenapa nggak pakai yang whole cells? Karena resiko tadi eh karena resiko terjadinya reaksi inflamasi di otaknya yang lebih besar gitu. Terus ada lanjut eh PCV. Ini buat pneumococcus. Diberikan secara intramuskular. Dan ini di highlight, katanya harus hati-hati, kata dokternya. Ada perbedaan waktu pemberian imunisasi, jadwal imunisasi antara IDAI sama Kemenkes. Kalau IDAI, itu kalau misalnya memang nanti di konteks soalnya adalah IDAI, itu diberikannya di bulan kedua, bulan keempat, bulan keenam dengan booster di usia 12 sampai 15 tahun. Kalau misalnya dokternya itu tuh kemarin tuh nyebutnya di usia 15 tahun ya boosternya. Terus kalau yang Kemenkes itu tuh jadwal imunisasinya di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan ke-12 sebagai booster. Itu PCV. Pokoknya itu yang ada perbedaan itu di PCV yang buat pneumococcus. Terus rotavirus. Hmm, lanjut. eh ini kan penyebab diare itu kan banyak ya sebenarnya. Rotavirus itu kita buat ngasilin imunitas anak supaya nggak terjadi diare kan salah satunya. Tapi sebenarnya kan diare itu banyak ya. Ada Shigella, terus ada faktor lain gitu selain rotavirus. Tapi rotavirus doang yang dibikin vaksin. Kenapa? Karena salah satu prinsip utama vaksinasi, kita tuh harus pilih penyakit yang mempunyai mortalitas sama morbilitas yang tinggi. Nah, rotavirus ini, dia itu merupakan penyebab paling banyak kasus diare pada anak usia kurang dari 5 tahun. Dan gejala awalnya itu muntah-muntah atau vomitus profuse. Nah, terjadinya muntah-muntah atau vomitus profuse ini itu akan meningkatin resiko dehidrasi. Yang mana resiko dehidrasinya itu nggak cukup cuma dengan pemberian oralit, sehingga dia harus dirawat inap buat buat dapetin infus gitu deh. Nah, sehingga kalau misalnya banyaknya rotavirus itu ada banyaknya kasus rotavirus itu bisa ningkatin angka rawat inap yang mana itu tuh akan meningkatkan kos atau biayanya yang jadi kayak BPJS-nya eh jadi terketir jadinya dia bisa kayak lebih milih buat cegah lah ya daripada keluar uang banyak katanya ya udahlah buat vaksin ini nih rotavirus supaya tadi kosnya buat nurunin kos gitu. Terus lagi balik lagi nggak boleh diberikan pada anak usia lebih dari 6 bulan karena tadi bisa terjadinya invaginasi atau lipatan usus ke usus sebelumnya ya. Ya. Terus ini ada rotavirus, ada yang satu, ada yang penta, ada yang monovalen, ada yang pentavalen. Kalau yang monovalen itu diberikan secara oral, ada 2 dosis. Dosis pertamanya itu tuh diberikan di usia 6 sampai 12 minggu. Terus intervalnya buat dosis keduanya itu di interval minimal 4 minggu itu baru bisa dikasih dosis kedua. Terus lanjut, kita bahas MR sama MMR. MR itu kan measles sama rubella. Kalau MMR itu measles, mumps sama rubella.
Nah, sebenarnya beberapa tahun yang lalu tuh cuman ada campak aja, tapi kenapa sekarang itu ada tambahin rubella? Oh ya, kalau measles kan ada campak, rubella itu campak 3 hari disebutnya, kalau mams itu gondongan. Em, Tadi kan, ya tadi awal, jadi katanya itu awalnya tuh cuman ada campak, terus kenapa nih tiba-tiba si rubella ikutan? Karena rubella ini selain dia bisa nyebabin campak, itu tuh dia bisa nyebabin CRS atau congenital rubella syndrome. Yang mana CRS ini ada 3 triasnya. Itu tuli, katarak, sama congenital heart disease. Kayak bakal separah apa gitu, kasihan banget kan anaknya kalau misalnya sampai kena rubella. Apalagi nih tuh resikonya besar banget kalau misalnya dia itu misalnya ada anak yang kena rubella terus dia menularkan ke ibu yang sedang hamil. Itu tuh resiko buat bayinya itu tuh besar banget buat ngalamin 3 trias ini. Dan buat MR sama MMR ini disuntikan secara subkutan mulai umur 9 bulan. Lanjut, influenza. Ini tuh udah masuk imunisasi pilihan, di, diberikan secara intramuskuler mulai usia 6 bulan. Dan kenapa harus diberikan 1 tahun sekali? Oh iya, influenza tuh diberikan 1 tahun sekali. Karena virus influenza itu antigen di permukaannya terus berubah. Jadi kayak setiap tahun kita harus ganti vaksin karena jenis antigennya suka berubah-ubah. Lanjut, Japanese encephalitis. Tadi ditularkan lewat nyamuk culex, tapi ada hewan reservoirnya. Hewan reservoirnya itu babi sama burung yang suka ada di air atau water birds. Nah, kenapa sih endemisnya cuma ada di NTT sama NTB sama Bali? Karena jadi ada penelitian yang ambil sampel darah dari peternakan babi yang ada di NTT, NTB, sama Bali. Kenapa yang ada di sini? Katanya sih karena kelihatannya banyak aja peternakan babinya. Terus, dan pas lagi dicek, itu tuh ada virusnya di babi-babi tersebut. Jadi sebenarnya kalau kata dokternya, ada kemungkinan juga sebenarnya daerah lain juga mungkin sama gitu. Cuman di sini yang keceknya adalah NTT sama NTB sama Bali, yang kebetulan punya peternakan babinya ini nih yang lebih banyak juga. Diberikannya secara subkutan, dosis satunya di 9 bulan, terus eh di usia 1 sampai 2 tahunnya sebagai penguat. Lanjut ke varicella atau cacat air. Ini diberikannya secara subkutan di usia 12 sampai 18 bulan. Terus dulu tuh ada satu aja, sekarang ada 2 kali. Yang mana 2 kalinya itu tuh diberikannya yang pertama dia buat cegah cacar air yang inflamasinya itu tuh yang tinggi, yang tingkat inflamasinya tinggi, sama yang kedua dia cegah cacar air secara keseluruhan. Terus ini ada varicella vaksin post exposure prophylaxis. Ini tuh kalau ada misalnya ada anak A, terus dia punya temen nih anak B. Anak B itu tuh kena cacar air. Kira-kira itu kita boleh kasih nggak vaksin varicella? Nah, itu boleh dikasih as long as anak si A ini nih ngasih tahu kita minta vaksinasinya kurang dari 72 jam. Karena setelah lebih dari 72 jam itu sebenarnya anaknya udah terpapar. Jadi kalau udah terpapar, kita tambahin paparan vaksin juga kayak percuma gitu. Lanjut, ini ada hepatitis A. Diberikan secara intramuskular 2 kali dan intervalnya 6 sampai 18 bulan. Terus ada tifoid, ini intramuskular, startnya di 2 tahun dan ulang per 3 tahun. Yay, akhirnya. Lanjut, di sini ada HPV atau Human Papillomavirus. Ini yang nyebabin kutil, diberikan secara intramuskular dan kalau di Indonesia itu tuh diberikannya pada anak perempuan. Untuk usia 9 sampai 14 tahun ada 2 dosis yang mana intervalnya 6 sampai 15 bulan dan wajib dikasih di usia 5 sampai 6 SD. Terus yang ini yang dengue. Dengue itu tuh ada vaksin Chimeric Yellow Fever Dengue atau CYD. Itu diberikannya secara intramuskular pada usia 9 sampai 16 tahun, 3 kali dosis dan intervalnya 6 bulan. Ini kayak buat DBD itu ada tes NS1. Terus ini bisa buat tes IgM sama IgM tuh buat yang udah pernah kena dengue
Sama kalau yang nggak pernah sakit itu bisa tesnya itu tuh lewat IgG. Kenapa perlu tes ini? Karena buat nanti pakai vaksin yang ini, si YP TDV itu dia harus udah pernah terkena DBD. Tapi sebenarnya aku sedikit bingung teman-teman. Karena di PPT itu tuh bilangnya kalau yang buat yang belum pernah kena dengue itu kita cek IgM. Salah, yang udah pernah kena dengue buat tahu yang udah pernah kena dengue itu cek IgM. Tapi pas lagi aku dengerin eh recordnya dari dokternya nyebutnya kalau buat tahu atau udah pernah enggaknya kena DBD itu tuh kita ceknya IgG. Jadi aku sedikit bingung guys. Mungkin teman-teman ada yang tahu, jadi bisa sharing. Oke, alhamdulillah guys. Selesai. Terima kasih banyak dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditambahkan ataupun dikoreksi? Teman-teman Sekian ada ya yang mau teman-teman. nanya Terima kasih enggak? banyak. eh Nanti yang jawab Belum. Dinda. Oh iya iya. Apa namanya? Tadi tuh kan ada vaksin yang apa namanya yang sekali dikasih tapi dia nggak ini. Bentar, bentar. Eh, how do I put it? Kayak kalau dia pas imunisasi pertama dia nggak dapat, di imunisasi kedua itu bisa ditambahin gitu dosisnya. Soalnya kan katanya bisa dikasih bersamaan. Nah, konsepnya kayak gitu nggak Yunda? Mm-mm. Kayak gimana? Kayak gimana? Boleh bilang nggak? Kalau apa Maaf namanya? maaf. Imunisasi A nih misal, gua nggak begitu apal juga namanya. Ini misal imunisasi A, Mm-mm. dia kan harusnya 3 kali nih. Nah, imunisasi yang Mm-mm. pertama itu udah sempet. Nah, bisanya itu imunisasi yang kedua sama yang ketiga. Nah, di imunisasi yang Oke. kedua itu kita bisa pakai imunisasi yang pertama sama yang kedua itu enggak? Maksudnya ditambah gitu. Oh ditambah ya. Bentar. Yang ini Hmm. nggak sih tadi itu bahas Gua, yang gua perjelas ini dikit ya. ya. Coba coba. Teman-teman, kalau misalnya aku nggak bisa jawab, kalau temuin aku jawab ya teman-teman. Aku yakin pasti ada yang lebih tahu. Ini ini ya kayaknya nih bisa diberikan secara bersamaan dan direkomendasikan multiple incision. Tapi, ya juga ya DPT sama tiga, dua sama tiganya boleh nggak ya? Oh, kayaknya kalau DPT 2 sama 3 itu nggak bisa ya kalau jenis vaksin yang sama dilakukan dalam dosis yang apa? Coba-coba mana tuh yang di chatnya? Udah aku nggak lihat chatnya di mana sih? Ntar ini. Nah, tuh Bentar kan lagi nggak dibikin kelihatan ya di pertanyaan. pindah. Oh, iya, it's okay, nggak apa-apa. Oh, Boleh ya, aku bantu jawab? where? Ya, yay. Makasih Adinda. Savior. Soalnya ini maksudnya kayak misalkan si anak tuh ke ketinggalan vaksin satu kan, terus nanti Hmm. dia datang lagi di jadwal yang udah kelewat, terus itu baru boleh di yang apa sih? Yang bisa vaksinnya beberapa. Maksudnya vaksinnya beberapa tuh kayak contohnya aja nih, aku juga sambil baca sih karena belum hafal. Disuruhnya sih ngapalin ya jadwal vaksin di usia 3 bulan gitu Jadwal vaksin. ketinggalan semua si gak datang gitu si anaknya di usia 3 sama 4 bulan balik laginya di usia 9 bulan waktu pas buat campak rubella 1 sama IPV 2 berarti itu yang ketinggalan cukup banyak ya ada yang pentabio tadi pentabio 2 sama 3 terus PCV-nya juga Mm-mm. ketinggalan sama IPV 1-nya juga belum maksud dari bisa banyak vaksin tuh adalah ya kayak tadi kayak prinsip catch up kayak gimana yang gak gak usah Mm-mm. ngulang gitu yang tinggal lanjutin aja yang kayak gitu tapi kalau vaksin yang sama itu sama juga kayak Iya. tadi yang pas awal banget vaksin yang sama tuh gak boleh dikasih barengan karena itu bisa double dosis gitu kan Ah, dan juga ada waktunya yang benar, iya. tentang 4 minggu jadi Betul, paling betul. digabunginnya tuh yang jadwal saat itu yang 9 bulan sama
yang kelewat-kelewatnya aja. Itu bukan maksudnya Zarel yang ditanya. Hmm, iya sih, sebagian menjawab. Ya, jadi kan intinya kayak apa namanya, selama dilakuin di rentang yang benar sama apa namanya, Ya, sama dilakuin di apa namanya, pokoknya umur segini tuh udah nggak boleh imunisasi lagi dah. Asal nurut itu ya, ya ya, bisa-bisa aja kan intinya. Mm-mm. eh, Iya, kita nggak apa-apa. hafal jadwalnya, harus tahu konsepnya kayak konsep yang vaksin yang sama harus diberikannya kayak gimana. Mm-mm. Itu sih. Harus hafal Hmm. jadwal. Banyak lagi. Udah sih. Iya, Hmm. iya. Makasih banyak ya, Jadwal Adin. sama hidup-hidup mati sama mati gitu ya. Oke, oke. Makasih banyak, Adin. Thank you, Adin. Jadi ya guys ya, ya tadi kalau misalnya vaksin yang sama tetap harus dalam interval minimal 4 minggu. Tapi kalau buat yang berbeda itu bisa nggak apa-apa tadi kayak bisa digabung. Tadi ada yang 4 kali suntikan. Mana ya? Hmm, ini dia. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Makasih juga ya Zarel pertanyaannya. Iya, iya. Aku mau Alhamdulillah. nanya, aku Ya boleh, boleh. Boleh. aku mau nanya yang polio. Kan kan ada yang oral ya, yang Iya. polio yang oral. Nah, aku tuh nggak paham yang di bagian ini loh, kan ada 3 jenis dalam satu Mm-mm. vaksin, pokoknya intinya gitu. Terus yang kedua itu dia tuh bisa jadi liar gitu gak sih? Mm-mm. Nah, nah aku nggak paham yang di situ yang gimana caranya jadi dari trivalen terus divalen itu sih udah. Iya, oke. Oke, thank you. Makasih ya. Si eh Sebenarnya aku juga nggak tahu nih aku salah konsep atau enggak kayak tadi awalnya aku ngira aku udah paham tapi ini setelah aku lihat lagi tuh di sini kan injeksi ya. Kalau yang dari eh record yang aku dengar itu tuh dibilang kalau misalnya 1 kali polio itu 1 dosis vaksin polio itu ada tiga jenis gitu loh yang bakal masuk. Ya ada 1, 2, 3 gitu. Aku kira tuh ini tuh masuknya yang dimaksud sama dokternya itu tuh yang oral tapi ternyata ini yang injeksi kan. Tapi kayak ya gitu. Jadi em, yang di sini kalau yang oral itu sifatnya itu tuh buat kayak nyebarin nyebarin buat herd immunity-nya jadi makin bagus. Terus selain itu juga kalau yang misalnya ini beneran bisa banget dikoreksi. Yang awalnya aku pahamin adalah yang oral tuh ada 3, ada yang jenis 1, ada yang jenis 2, ada yang jenis 3. Itu trivalen tuh yang oral. Nah, yang kedua ini nih, yang jenis kedua tadi kan dia bisa berubah jadi antigen yang liar ya. Nah, antigen yang liar ini tuh bisa yang ngebuat yang tadinya yang harusnya tadi yang ngasilin imunitasnya itu tuh 3, karena dia udah berubah nih yang keduanya bisa jadi 2 divalen gitu. Nah, biar jadi tetap trivalen, katanya itu bakal ditambahin dosis berupa suntikan polio yang injeksi yang sifatnya itu tuh inaktif kayak gitu. Tapi setelah lihat ini lagi, ini tuh injeksi gitu. Jadi kayak aku bingung. Kira-kira teman-teman ada yang paham tidak ya? Izin membantu. Iya, makasih banyak Adin. Iya, karena kan itu kan OPV, IPV itu yang suntik, OPV oral. Kenapa yang oral awalnya 3 jenis, yang trivalen jadi bivalen? Karena balik lagi kan yang oral tuh buat herd community ya, yang nanti bakal melewati saluran pencernaan dan dibuang ke feses, dan fesesnya bisa diserap lagi, pokoknya, dan airnya bakal kita minum lagi, itu jadinya ngasih imunitas dari lewat bayi lewat yang oral. Tapi kalau suntikan tuh gak kayak gitu. Suntikan tuh gak terlalu membantu ke herd immunity. Makanya gak apa-apa sih. Kandungan polionya tuh ada 3 jenis. Kenapa yang awalnya 3 menjadi 2? Karena yang 2 itu kayak bisa menyebabkan penyakit yang baru gitu loh. Karena dianggap terlalu merugikan, jadinya dihapus alias dikeluarin
dari kandungannya buat yang oral doang, tapi ditambahin di yang injeksi karena kan tetap perlu. Walaupun nggak ada yang oral bisa dibantu dari yang injeksi buat si tipe 2 polio tipe 2-nya. Itu dari pemahaman aku kemarin. Mungkin yang lain bisa ada yang nambahin juga. Itu di April 2016 tuh diubahnya. Oke, oke, paham, paham, paham. Terima kasih Yunda, Adin. Terima kasih Adin dan juga Neza. Oh iya. Ini yang oral ya. Ini yang oral. Ini injeksi nih. Terus yang ini tadi katanya yang ini ya. Benar-benar. Yang ini ya. Yang ini yang oral. Yang ini dihilangin, jadinya injeksi sama 1,3 ml. Oke, gitu. Baik. Makasih deh teman-teman. JJ gimana, J? Sudah terjawab. Terima kasih. Alright. Oh, jadi. Oke. Oh ya, Makasih JJ. Kata orang itu. Maaf ya, Maaf JJ. ya. Naila cara JJ. Oh. Ada yang mau nanya lagi kah? Kok seperti tak ada. Kayaknya Sintet. Apa? Mau nyampain apa, Yun? Enggak, kalau misalnya udah nggak ada lagi aku mau stop share screen. Oh iya, boleh. Makasih ya, Oke. Yun. Teman-teman jangan Oke, keluar dulu. makasih Ini banyak habisnya ya ada yang mau teman-teman. ngomong. Makasih, Yun. Makasih banyak ya teman-teman. Maaf banget banyak kurangnya semangat sumatifnya. Mana ada banyak kurang. Makasih, Yunda. Makasih Yunda.